Lalu saudara, bagaimana situasi para pemain timnas jelang laga penentuan menembus Piala Dunia Timnas versus Irak yang akan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi? Kita akan bahas tentunya bersama pengamat sepak bola yang juga wartawan Desport Kompas.com. Ada Mas Firzi Idris yang kembali bergabung bersama kita di studio Kompas TV. Mas Firzi, sehat? Sehat dan semangat. Sehat dan semangat. Selalu kita semangat. Harus selalu semangat. Siap. Pertandingan penting ya. Pertandingan penting. Mas Firzi, ya. Sebelumnya 2-3 melawan Arab Saudi, melawan Irak. Ya. Bagaimana dulu deh? Harus ada perubahan besar ya, secara mentalitas juga dari para pemain, secara determinasi, semangat juang, struktur permainan juga harus lebih bagus, segalanya lah. Harus minimal ada peningkatan 2 atau 3 kali lipat dari pertandingan lawan Arab Saudi. Pada akhirnya kita bisa hanya kalah ya 2-3 lawan Arab Saudi, itu menurut saya sudah bagus kalau dilihat dari konteks pertandingan. Kalau kita menonton pertandingan 90 menit itu bukan pertandingan 2-3, itu bisa saja 2-5, 2-6 kalau bukan karena Martin Paes. Tapi kita beruntung kita bisa keep the score sangat rendah seperti itu. Kita bisa mencetak 2 gol, akan jadi pijakan bagus kita untuk nanti perhitungan produktivitas gol dan juga agregat gol ya. Kita nggak kalah lebih dari 2 gol, kita mencoba ngambil sisi positif dari apa yang dipertunjukkan pada pertandingan pertama kemarin, dan saya harap itu bisa jadi fondasi, landasan untuk kita bisa bermain lebih bagus pada pertandingan kedua ini. Oke, Firzi, Ole, Walsh, Haye, Eliano baru dimasukkan di babak kedua. Ya. Telat atau tidak, mungkin kami sebagai penonton melihatnya itu adalah keputusan yang baik. Di pertandingan melawan Irak, apakah mereka harus bermain sejak awal? Iya, di pertandingan lawan Irak kebetulan memang line up-nya udah ada ya. Tom memang bermain dari awal, Ole masih di bangku cadangan, wajar karena Coach Patrick di Instagram Timnas dia juga bilang bahwa ini adalah pekan ke-13 dari rencana 19 pekan proses recovery sang pemain. Jadi seperti yang kita bahas juga kemarin pada preview ya. Ini pemainnya memang masih dalam tahap recovery suatu cedera yang sangat berat gitu. Sehingga kalau dia dipaksakan bermain terlalu cepat itu untuk perkembangan dia ke depannya itu akan buruk, dan ini kita nggak ingin kehilangan Ole secara jangka panjang ya, walaupun kita memang membutuhkan dia di situasi seperti ini. Tapi Ole disimpan dan memimpin barisan depan pada malam ini adalah Mauro Zylstra ya, pemain yang memang belum dites di international senior level, bahkan dia belum pernah bermain bagi Volendam semenit pun di Eredivisie musim ini. Jadi ini adalah suatu tugas berat bagi Zylstra, tapi Coach Patrick sebagai mantan striker hebat pasti dia bisa melihat keunggulan apa aja yang membuat Zylstra layak dipasang sebagai starter pada laga ini. Oke, mungkin bisa di-spill sedikit? Ya, line up ya. Line up, Mas. Iya, ada Martin Paes di gawang, ada Kevin kayaknya ini di bek kanan ya. Ada Jesus dan Rizky Ridho kembali ke starter. Rizky Ridho yang kita tahu dia bermain di ketiga pertemuan terakhir lawan Irak ya. Dia main lawan Irak di GBK, dia main lawan Irak di Basra, dia main lawan Irak di Piala Asia 2023. Jadi pengalaman bermain lawan pemain Irak. Dan kemudian ada Dean James tentu saja di kiri. Di lini tengah seperti yang saya prediksikan di beberapa media juga ada Tom Haye ya, yang bermain sebagai starter untuk menambah lini tengah dengan kehadiran Joey dan juga Calvin. Calvin sekarang kembali, kita akan lihat apakah dia memainkan peran pivot seperti di pertandingan lawan Lebanon ataukah dia bermain wide left yang hingga akhirnya akan ada perubahan lagi, atau itu berarti dia akan bermain sebagai salah satu dari 3 back bersama Jay dan Ridho. Ini kita karena pemain kita begitu multiposisi dan multifungsi ya, kita baru akan tahu persis nih setelah kamera siap nyala dan mereka berdiri di posisi masing-masing line up. Dan kemudian ada Eli Reinders dan Ricky Kambuaya, kakak Ricky yang penampilan pertamanya kemarin juga perlu peningkatan ya. Pemain yang punya sentuhan bola paling sedikit dari mereka yang turun 90 menit. Pemain yang paling banyak kalah duel pada pertandingan tersebut. Harus ada peningkatan dari dia. Eli Reinders menurut saya sejak dia masuk menggantikan Beckham ya kalau tidak salah pada 45 menit kedua.
Dia menunjukkan energi bagus, dia beberapa kali memberikan umpan silang yang membahayakan pemain lawan, dia bisa menutup ruang dengan sangat baik, dia meneruskan performa bagusnya bersama Persib Bandung kalau menurut saya. Dan kemudian tentu saja leading the line, what a night untuk seorang Mauro Zylstra ya. Ini make or break timnas kita, bisa jadi ada di pundak muda dia nih. Baik, penampilan baik yang cukup baik bisa dinilai baik oleh para penonton dari Ricky Kambuaya di beberapa pertandingan terakhir di ronde ketiga, dan juga melihat kualitas dari Eli kemarin. Apakah sudah cukup untuk bisa membantu Mauro Zylstra yang masih belum memiliki pengalaman di pertandingan internasional? Iya, memang kreativitas perlu ditingkatkan, itu udah for sure banget, karena kita going forward kemarin ya kita beruntung bisa mendapatkan 2 penalti berkat kerja keras para pemain kita juga dalam melakukan pressing kepada lawan ya, dan menciptakan peluang dari set piece dan akhirnya bisa dieksekusi dengan sangat baik oleh penaltinya Kevin Dix. Tapi secara open play kita juga harus perlu peningkatan, kita harus bisa mencari ruang di half space dalam menyerang dengan sangat bagus. Transisi bertahan menyerang, Miliano mungkin disimpan untuk babak kedua ya, tapi wajar ya karena turnaround laga yang cuma sedikit, jadi mungkin nggak bisa semua harus bermain 2 pertandingan beruntun kecuali beberapa pemain kunci. Eli datang 45 menit kedua dan harapannya sekarang dia juga bisa memberikan tusukan-tusukan yang penting dari sejak awal ya, sejak awal dari sisi flank, dan juga terutama Tom. Kita tahu Tom masih match fitnya di awal musim ini belum ideal ya, karena dia bergabung telat dengan Persib Bandung, dia nggak punya klub sebelum itu, dia pre-seasonnya belum maksimal, dan bersama Persib beberapa kali dia terpaksa menutup cedera-cedera pemain sehingga dia harus bermain 90 menit. Tapi kita butuh banget bola-bola dari Tom, kita butuh banget penetration bola-bola yang kemarin kurang pada pertandingan pertama adalah bola-bola yang menembus garis pertahanan lawan. Itu kita hampir nggak melakukan itu sama sekali pada pertandingan kemarin, terlepas dari situation yang membuat akhirnya back lawan melakukan handsball ketika menjaga seorang Ole Romeni. Jadi kita tahu kualitas Tom, kita tahu apa yang bisa dia bawa, kita tahu apa yang bisa dia berikan. Beberapa kali dia memberikan pra-assist bagi gol-gol timnas. Itu yang kita butuhkan sekarang. Baik. Kalau di lini belakang, kembalinya Rizky Ridho, bergesernya Kevin Dix, dan tentu mundurnya Dean James berarti ya? Ya, Dean James main seperti biasa di sektor kiri ya. Apakah ini akan positif untuk bisa membantu Martin Pas di bawah Mister Gawang? Ya benar, kita lihat Irak punya beberapa penyerang bagus ya. Memang Aiman Hussein penyerang utamanya tidak ada, tapi masih ada Mohanad Ali yang mencetak gol kemenangan lawan Thailand di Kings Cup. Terus mereka punya penyerang lincah dalam diri Ali Jassim yang menjadi mimpi buruk kita tuh di Piala Asia U23 juga. Dan juga ada Zidane Iqbal yang musim ini minutes plate-nya bersama tim Utrecht ya, sama kayak si Miliano dan juga Ivar, itu dia menit bermainnya banyak. Ini bisa memberikan ancaman sah nih ke para pemain kita, belum lagi karena pemain mereka punya pengalaman tinggi sekali ya. Mereka itu pemain-pemain yang punya core squad, yang punya core pemain serius dan senior dan dengan pengalaman serius di kancah internasional. 60 caps, 80 caps, 70 caps, banyak sekali pengalaman internasional. Jadi kita harus sangat-sangat waspada dalam menghadapi kematangan permainan dari tim lawan ini. Oke, baik Bung Firzi, dialog kita masih sangat seru banget, masih banyak yang masih bisa dibahas, tapi kita harus jeda sejenak. Saudara, jangan beranjak dulu, tetap di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan breaking news jelang laga Timnas Garuda melawan Timnas Singa Mesopotamia. Masih bersama dengan analis sepak bola Firzi Idris. Mas Firzi, tadi melihat line up sudah keluar, berarti untuk orang yang sudah pemain yang sudah dicoret ini sudah ada juga nama-namanya. Ya, jadi mereka dari beberapa kawan saya yang ada di stadion ya, terlihat mereka telah mengambil posisi di tribun penonton, yaitu ada Reza Arya kiper, ada Yakob dan Yance Sayuri, ada juga dan Hubner dan Egy beserta Beckham. Jadi ini adalah pemain-pemain yang tidak dibawa ke pertandingan nanti, yang tidak masuk di SP23. Sebaliknya telah masuk kembali adalah antara lain ada Nathan ya.
ada Ramadan Sananta juga, dan Shane beserta Vano Lillipali juga masuk di 23 pemain. 23 pemain. Jadi itu seorang pemain-pemain yang bisa jadi kalau bahasanya timnas adalah para game changer kita di laga nanti. Itu yang kita tunggu tentu di babak kedua. Ya. Bicara mengenai optimisme antara timnas Garuda dengan timnas Singa Mesopotamia, 3 pertandingan terakhir kalah pertemuan, Indonesia kemasukan 10 gol. Yes. Malam hari Betul. ini. Bagaimana Bung Firji? Optimis tidak? Mungkin dengan kita bicara sudah ada starting line up-nya? Iya, satu-satunya kemenangan Garuda atas Irak bahkan tercipta pada 18 Januari 1968 ya di ajang kualifikasi Olimpiade. Ini aja 8 tahun sebelum pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert lahir. Jadi memang sudah lama sekali kita, ini adalah satu tim yang jadi bogey tim lah ya. Istilahnya kalau di Liga Inggris ada namanya bogey tim. Tim yang selalu jadi momok untuk suatu tim tertentu. Irak sayang sekali jadi salah satu dari tim tersebut. Lihat line up, ya kita harus mengakui ya bahwa tim ini masih sangat muda dibandingkan dengan pengalaman para pemain Irak dan caps yang mereka miliki yang tadi sudah saya sebut ya. Cuman emang ada beberapa keuntungan kita, salah satunya Aiman Hussein, mungkin salah satu pemain terbaik di region Asia sekarang itu absen. Dan ini akan memberikan ruang bagi para pemain kita untuk setidaknya walaupun ada Mahanat Ali itu tadi ya pemain sangat beraya juga. Tapi at least kita kurang satu pemain lagi yang untuk jadi momok bagi kita. Jadi optimis tentu harus ada, tapi saya juga realistis melihat tim yang ada ini. Oke, baik. Kalau bicara mengenai kemarin kita sudah melihat bahwa kurang maksimal bermain. Betul. Kalah 2-3 melawan Arab Saudi. Kalau Mas Firji kan juga wartawan ya. Melihat mungkin di media sosial banyak yang sudah meluapkan kekecewaannya. Apakah untuk malam hari ini bisa dilihat tidak mungkin ke arah mana timnas? Sebenarnya gini sih, banyak yang bilang kita tuh harus back to basic, yaitu back to formasi yang mengamankan jalan kita ke round 3 menuju round 4 itu ya, seperti yang dikatakan kawan Iksan dari Kompas Cetak juga beberapa kali di Kompas TV. Kembali ke format skema yang telah dijalankan dengan baik oleh para pemain ini, di mana ada understanding itu. Ini kita nggak tahu pasti, tapi kalau dari gambaran formasi yang saya dapat ini masih balik ke 4-2 kali ini ya, sedikit beda 4-2-1-3 karena Tom akan melengkapi bermain di nomor 10 seperti yang dia lakukan ketika dia turun di babak kedua laga lawan Arab Saudi kemarin. Tapi kali ini dengan adanya Kelvin, itu tadi kita bahas di BN pertama ya sebelum pertandingan lawan Arab Saudi. Kalau Kelvin itu ada, dia bisa mengokupasi ruang di belakang left pertahanan juga, left center back. Sehingga kita bisa hibrida posisi antara 3 back atau 4 back. Dan ini yang harus kita lakukan juga untuk menyikapi game situation. Kadang harus jujur ya, dan ini juga di sosial media banyak yang lihat, banyak analis taktik. Coach Patrick dan tim kepelatihannya tuh untuk satu alasan atau yang lain mungkin kadang suka telat melakukan perubahan dalam laga. Iya, kalau plan E lagi nggak jalan, coba plan B. Nah ini yang kadang plan E-nya nggak jalan, kelamaan mengambil keputusan untuk mengubah plan B. Tapi ini yang harus dilakukan, dan ketika ada Verdong yang bisa bermain di 2 posisi, 3 posisi berbeda bahkan, kita seharusnya bisa lebih adaptif dalam menghadapi match situation. Situationnya bisa tergantung dari kita mimpin dulu kayak kemarin atau kita kebobolan dulu sehingga memainkan bola progresi lebih cepat. It can be anything. Oke, baik. Kita tahan terlebih dahulu dialognya. Saudara, lupakan kekalahan dari Arab Saudi. Skuad Merah Putih alihkan fokus menatap laga kedua melawan Irak. Kiper timnas Martin Pas menilai tim yang paling kolektif